Alhamdulillah, alhamdulilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Shadaqallahul azim. Baik, ayah bunda sekalian, semata-mata karena izin Allah, malam hari ini kita dipertemukan untuk mencoba mengambil sedikit bagian dari isi buku ini yang mungkin saya anggap poin paling penting dan poin yang tak tergantikan dalam konteks peran ayah bagi pendidikan anak-anak. Satu, tentang mendidik keimanan mereka, dan yang benar-benar terkait dengan itu juga adalah mendidik ego dan individualitas anak-anak kita. Ayah bunda sekalian, saya ingin sedikit flashback ya. Tadi Kang Ferandi sudah bicara tentang sebuah peristiwa di tahun 2006. Saat itu ada seorang ibu, mantan aktivis sebuah masjid kampus di Bandung, tiba-tiba membunuh 3 orang anaknya. Kebetulan anaknya ketiga-tiganya laki-laki, dibunuh ketiga-tiganya. Ketika beliau kemudian ditangkap dan ditahan, beberapa orang psikolog sempat, maksud saya ya, mendatangi rumah tahanan beliau. Ingin mencari tahu lebih jauh apa yang menyebabkan beliau membunuh ketiga orang anak. Banyak alasan-alasan yang beliau sampaikan. Tapi satu alasan yang membuat saya tergugah adalah beliau mengatakan di era jahiliyah modern semacam ini, rasa-rasanya aku nggak mungkin bisa mendidik anakku menjadi anak soleh-solehat jika ayahnya tak ikut serta mendidik anaknya. Maka daripada dia kelak berkembang menjadi anak-anak durhaka, menjadi calon-calon isi neraka, lebih baik aku bunuh ketika dia masih kecil. Lebih baik aku bunuh ketika dia belum akil balik. Sehingga dengan demikian otomatis dia akan masuk surga. Sedangkan bundanya ini, biarlah bundanya ini masuk neraka. Asal anak-anakku masuk surga. Iya bunda sekalian, saya agak tercengang dengan alasan ini. Bahwa ayah perlu terlibat dalam mendidik anak, saya juga paham. Tapi saya tidak paham sampai sejauh manakah keterlibatan ayah dalam mendidik anak. Sampai saat itu, bulan Oktober tahun 2006, yang saya tahu ayah ini perannya dalam mendidik anak adalah sebatas membantu bunda dalam mendidik dan mengasuh anak. Sebatas membantu, sebatas mensupport, sebatas membackup. Karena bagaimanapun seorang laki-laki punya kesibukan di luar rumah sana, terutama dalam urusan mencari nafkah. Sehingga ketika ada ungkapan,
Nggak mungkin aku bisa mendidik anakku menjadi anak yang soleh-solehah kalau ayahnya tak terlibat mendidik anak. Sejak saat itu kemudian saya mencoba mencari-cari dalam Al-Quran. Sejauh mana sih arti penting dan arti genting, urgency and importancy, peran ayah dalam didik anak. Dan ternyata, ayah bunda sekalian, saya terkejut. Saya seperti tak pernah membaca ayat-ayat Al-Quran. Bahwa Al-Quran bercerita kepada saya, tokoh utama pendidikan anak itu memang ayah. Bukan bundanya. Saya cari nama pendidik anak dalam Al-Quran, muncul nama Luqmanul Hakim. Sebuah nama yang juga diabadikan dalam nama surat. Dan seringkali pesan-pesan beliau kita kumandangkan setiap kali ada acara parenting. Lalu saya mencoba mencari nama lain. Barangkali kebetulan saja tokoh pertama yang saya baca adalah Luqman. Barangkali yang berikutnya adalah perempuan. Tetapi lagi-lagi saya terbentur dengan nama laki-laki. Ibrahim alaihissalam. Dialog-dialog pendidikannya dengan anaknya yang bernama Ismail. Saya mencoba untuk menyingkirkan kembali nama Ibrahim, tapi muncul nama lain yaitu Imran. Yang diabadikan lagi dalam surat Ali Imran. Bahkan Ibrahim dan Imran kemudian diabadikan dalam Al-Quran sebagai ayah terbaik dan keluarganya sebagai keluarga terbaik. Ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran yang kami muliakan sekalian alam semesta. Saya coret lagi nama Imran, keluar lagi nama Yakub, kisah-kisah pendidikannya terhadap anaknya yang bernama Yusuf alaihissalam. Saya coret nama Yakub, yang muncul adalah nama Zakaria. Ayah bunda sekalian, tahun 2006 saya tidak bisa lagi berkelit dan berpaling. Saya tidak bisa lagi membela diri dan ngeles bahwa memang ternyata sosok sentral dalam mendidik anak adalah sang ayah. Dan wajar kalau kemudian sang ibu tadi yang tega membunuh 3 orang anaknya tersebut mengatakan, tak mungkin aku mendidik anakku menjadi anak soleh kalau ayahnya tak ikut. Daripada dia masuk neraka karena kedurhakaannya, lebih baik aku bunuh dari sekarang. Karena apa? Bicara tentang membebaskan anak dari api neraka itu memang tugas ayah. Dalam surat At-Tahrim, ayat yang ke-6. Di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahlimu, keluargamu dari api neraka. Ahlikum di sini bermakna anak-anak, istri, dan orang yang di bawah pengampuan kita. Seandainya kita punya keponakan tinggal bersama kita, masuk dalam kategori ahlikum. Seandainya kita punya asisten rumah tangga tinggal dengan kita, maka dia masuk dalam kategori ahlikum yang harus kita pelihara dari azab api neraka. Dan itu adalah tugas sang ayah. Maka kemudian saya berbulat tekad membuat tulisan di harian Pikiran Rakyat Bandung yang judulnya Dicari Lelaki Luqmanul Hakim. Cari, temukan kembali, kembalikan dia, sadarkan dia, ingatkan dia dengan peran dan tanggung jawabnya bagi pendidikan anak-anak. Tulisan tersebut tampil di harian Pikiran Rakyat Bandung dan cukup ramai. Kalau istilah sekarang barangkali cukup viral ya.
beberapa ibu-ibu kemudian mengclipping tulisan ini, lalu kemudian bahkan ada yang melaminating agar sang ayah mau membaca tulisan. Bulan Desember 2006 kemudian saya dirikan Majelis Luqmanul Hakim atas permintaan beberapa dosen dari ITB. Tapi apa Anda dikatakan bulan Januari 2007 Majelis Luqmanul Hakim itu saya tutup kembali. Kenapa? Tak ada ayah yang tertarik. Tak ada ayah yang tertarik dengan tema bahwa pendidik anak itu adalah ayahnya. Maka 2007 bulan Januari Majelis Luqmanul Hakim itu de facto saya bubarkan. De facto saya bubarkan. Mulailah saya ketika itu bergerilya, mencoba pelan-pelan dari mimbar ke mimbar mengingatkan para ayah, ini tanggung jawab Anda loh pendidikan anak itu. Hai ayah, ada 19 dialog pendidikan anak dalam Al-Quran, ayah. Sorry, 17 dialog. 14 dari 17 dialog tentang pendidikan anak dalam Al-Quran itu pelakunya adalah ayahnya, wahai ayah Anda. Saya bergerilya lagi dari mimbar ke mimbar untuk bicara kepada para ayah. Wahai ayah, anak itu terlahir dalam fitrah. Ayahnya yang akan menentukan apakah dia akan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Sampai saya pernah digelari sebagai khotib Jumat aneh bin ajaib. Masa khutbah Jumat temanya parenting? Agak janggal. Tapi saya telan saja ngolok-ngolok itu. Karena saya pikir hari Jumat, sholat Jumat, para lelaki, para ayah lagi kumpul di masjid. Tanpa perlu diundang-undang. Maka ini momentum yang akan saya manfaatkan untuk bicara kepada para ayah. Hai ayah, yang nanti kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya tentang pendidikan anak-anaknya itu bukan budak, tapi Anda. Karena anak-anak Anda juga memang akan cenderung menyalahkan ayahnya. Ketika Allah bertanya kenapa kalian durhaka, anak-anak itu akan berkata, "Natabi wa abaan." Kami durhaka karena kami mengikuti ajaran dan perangai bapak-bapak kami yang disebut abaan. Sehingga dari khutbah Jumat ke khutbah Jumat kemudian saya mencoba untuk pelan-pelan menyadarkan para ayah. Majelis Luqmanul Hakim ketika itu kemudian belum hidup kembali, belum. Nah, dari waktu ke waktu saya mencoba mengingatkan selain ceramah, selain khutbah, lalu kemudian saya menulis. Kebanyakan saya menulis di Facebook. Di Facebook. Sampailah pada akhirnya tahun 2014, Majelis Luqmanul Hakim ini saya hidupkan kembali. Karena semakin banyak ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang mengepung saya. Betapa peran ayah ini sangat sentral. Betapa peran ayah ini sangat tak tergantikan. Dalam satu hadis riwayat Hakim dan Tabrani, Rasulullah bersabda, satu jengkal anak gadis kita keluar rumah tak menutup aurat, satu jengkal pula ayahnya lebih dekat kepada pintu jahanam. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Betapa mengerikannya keadaan ini ketika ayah tak kunjung sadar bahwa
anak gadis keluar rumah tak menutup aurat, yang akan menanggung resikonya bukan sang bunda di akhirat nanti. Wahai para bunda yang hadir pada malam hari ini, ceritakan pada ayah yang akan memikulnya. Dalam satu kesempatan kemudian saya juga ingat, kita sangat menginginkan doa anak soleh. Doa anak soleh. Tapi doa anak soleh itu bukan doa gratis. Doa anak soleh itu tertuju kepada kedua orang tuanya yang mendidiknya waktu kecil. Kama rabbayani shaghira. Karena keduanya, bukan hanya bundanya. Rabbaya jelas menunjukkan ayah dan bunda sekaligus. Rabbayani, keduanya telah mendidik aku. Kata Rabbaya bermakna mendidik. Rabbaya rubu tarbiyah Rabbaya. Shaghira di waktu kecil. Ayah bunda sekalian, ini semakin menuntut kesadaran yang luar biasa. Ketika saya juga mulai mengangkat tema mendidik generasi akil balik, ada lagi satu fakta yang tidak bisa kita ingkari, bahwa balik yang kecepatan itu disebabkan oleh bunda yang lebay, tapi akil yang terlambat, kedewasaan mental yang terlambat, tak pelak lagi. Ini adalah akibat ayah yang abai. Ayah yang cuek, ayah yang nggak peduli, ayah yang menganggap urusan pendidikan anak bukan urusan dia. Akhirnya anak itu nggak dewasa mental, tidak kunjung akil. Ayah bunda sekalian, tak bisa tidak. Saya harus menghadirkan kembali Luqmanul Hakim. Entah berapapun jumlah yang akan hadir ketika itu. Saya adakan di Bandung yang hadir 7 orang. Saya adakan di Banda Aceh yang hadir pada awalnya 3 orang. Tapi kemudian berkembang. Nah ini permasalahan kita. Tapi di sisi lain kita berhadapan dengan Indonesia is the father's country. Indonesia adalah negeri tanpa ayah. Dan memang tak mudah. Butuh bantuan bunda. Bahkan bisa dikatakan majelis-majelis Luqmanul Hakim yang saya dirikan sejak 2014 justru atas inisiatif bunda, bukan inisiatif ayah. Semuanya inisiatif bunda. Karena memang nggak mudah. Pernah satu ketika di Tangerang, saya diminta ceramah tentang parenting yang hadir peserta 420 orang. Dan ayahnya dari 420 orang itu hanya 21 orang. Hanya 21 orang. Ayah pesertanya sekitar 300-an orang dan ayahnya 7 orang. Di Banda Aceh bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kami menyelenggarakan sebuah seminar dengan judul peran ayah dalam pendidikan anak. Dengan target 600 ayah. Alhamdulillah ketika itu seminar diadakan dan pesertanya 600 orang sesuai dengan target, tetapi ayahnya cuma 100. Yang 500 adalah bunda. Walaupun judulnya adalah peran ayah dalam pendidikan anak dengan target 600 ayah. Faktanya yang terjadi adalah dari 600 peserta yang hadir, 500 adalah bunda, 100 adalah ayah. Nah, ayah bunda sekalian, persoalannya adalah kalau ayah begitu keras kepalanya tetap tidak mau kembali menyadari tanggung jawabnya dalam pendidikan anak, tetap ngotot. Bisakah peran ayah ini udahlah diambil alih aja lah sama bunda. Habis ayah nggak mau. Di take over aja lah sama bunda. Persoalannya ayah bunda sekalian, ternyata
tanggung jawab keayahan ini tidak bisa dipindahkan kepada bunda. Nggak bisa. Seandainya bisa dipindahkan ke tangan bunda, ya sudahlah. Daripada capek-capek mengajak, merayu, menghimbau para ayah, yuk kita didik anak-anak kita. Mungkin saya juga tidak mau bercapek-capek. Sudah ditangani oleh bunda sajalah. Cuman memang ada domain-domain. Yang ini adalah domain-domain para ayah. Allah itu memang telah memberikan tanggung jawab kepada ayah dan kepada bunda dengan gelasnya masing-masing. Dan gelas itu memang sudah penuh dengan air tanggung jawab. Andai bunda dengan kerelaannya mengambil alih air ayah dipindahkan ke gelas bunda, masalahnya gelas bunda itu akan tumpah. Air yang ada dalam gelas bunda itu akan tumpah. Karena sebelumnya juga memang gelasnya sudah penuh dengan air. Saya tahu betapa banyaknya bunda yang tulus ikhlas ingin men-take over tanggung jawab yang diabaikan oleh para ayah. Udahlah, saya tangani aja lah. Masalahnya masing-masing sudah punya tanggung jawab. Gelas-gelas tanggung jawab yang sudah penuh. Satu contoh. Malam hari ini saya ingin mengajak ayah bunda sekalian mengambil dua peran ayah dalam mendidik anak-anaknya, dan saya akan tunjukkan nggak bisa dipindahkan ke bunda. Yang pertama, peran mendidik keimanan. Mendidik keimanan ini sangat penting. Hal yang nomor satu, hal yang paling penting dalam pendidikan keislaman anak-anak kita, tidak ada yang lebih daripada pendidikan iman. Nggak ada lebih. Sesudah itu baru syariat, terutama sholat. Sesudah itu baru kemudian akhlak. Yang paling penting adalah pendidikan keimanan, pendidikan akidah, pendidikan tauhid. Orang mau mengamalkan syariah seberapapun hebatnya, akan mengamalkan akhlak seberapapun hebatnya, jika tidak ada iman, nggak akan dinilai oleh Allah. Kasarab bagaikan debu yang ditiup angin. Nol nilainya tanpa iman. Kata Rasulullah, barang siapa yang mati dan di dalam dadanya ada iman, ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Allah wajibkan atasnya surga. Jadi ukurannya nomor satu iman. Begitu pentingnya. Dia akar dari sebuah pohon. Dia fondasi dari sebuah rumah. Dia yang akan memberikan valensi positif atau negatif terhadap semua amal manusia. Permasalahannya adalah, ya bunda sekalian, ini domain ayah. Allah sebenarnya sudah memberikan sinyal, wahai ayah, ini domain Anda. Makanya begitu anak Anda lahir ke dunia, Andalah yang diminta membisikkan kalimat tauhid kepada anak Anda yang baru lahir dengan lantunan kalimat azan di telinga kanannya. Lantunan azan adalah kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat keimanan tentang akidah Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah, hayya 'alas falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lantunan kalimat tauhid di dalam rangkaian azan dibisikkan oleh ayahanda kepada ananda yang baru lahir. Cukup ini menjadi sebuah sinyal bahwa sang pendidik iman anak itu adalah ayah. Tapi bayangkan sekarang, jangankan mendidik iman, sekadar mengazankan anaknya yang baru lahir. Sekadar mengazankan anaknya yang baru lahir. Bahkan banyak ayah yang tidak sempat. Dia azankan anaknya lewat voice note. Dia azankan anaknya lewat video call.
Sebegitu tak sempatkah menemani ibunda untuk proses kelahiran keturunannya. Sebegitu kikirnya dia menyerahkan waktu. Padahal anak itu secara nasab adalah anaknya. Secara nasab. Bahkan seakan-akan bukan anak bundanya, seakan-akan anaknya. Kok dia nggak mau menemani bunda, istrinya, menanti kelahiran sang anak, lalu menyampaikan untuk pertama kalinya nilai tauhid. Ayah bunda sekalian, kenapa mesti ayah urusan keimanan ini? Karena iman itu tidak bisa diajarkan dengan cerewet, tidak bisa diajarkan dengan nyinyir, tidak bisa diajarkan dengan beruntun dan bertubi-tubi. Dia harus diajarkan dengan pelan, sedikit pasti. Persoalannya adalah, seandainya pendidikan keimanan ini diserahkan pada bunda, bunda itu memang fitrahnya nyinyir. Bunda itu memang fitrahnya cerewet. Bunda itu memang fitrahnya beruntun dan bertubi-tubi. Karena memang bunda Allah siapkan untuk mendidik akhlak. Pendidikan akhlak nggak bisa dikit-dikit. Pendidikan akhlak itu memang mesti intensif. Pendidikan akhlak itu memang mesti rutin. Pendidikan akhlak itu memang mesti cerewet. Tapi iman dicerewetin nggak bisa. Justru semakin dicereweti dengan iman, makin lari mereka dari iman. Maka kalau sudah begini, ayah yang diharapkan perannya dalam mendidik iman itu bukan bunda. Sudah ada porsinya masing-masing. Iman itu tidak bisa diajarkan dengan nyinyir, tetapi akhlak justru harus diajarkan dengan nyinyir. Iman itu oleh ayah, akhlak itu oleh bunda. Saya tidak mengatakan bahwa bunda sama sekali tidak boleh terlibat dalam pendidikan iman. Tidak. Bunda punya peran yang nggak kalah pentingnya, yaitu menyiapkan hati untuk dididik iman. Karena iman itu mendidik hati, bukan mendidik isi kepala. Bukan. Pendidikan iman bukan untuk mendidik otak manusia, tapi untuk mendidik hati manusia. Siapa yang menyiapkan hati itu? Bundanya. Siapa yang mengisinya dengan iman? Ayahnya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa bunda sama sekali tak terlibat, tapi ada porsinya. Makanya, kalau kita perhatikan ya, saya dulu belajar Islam itu udah kuliah. Lewat tarbiyah, lewat liko. Sepekan sekali, jadi nggak cerewet, nggak sepekan sekali. Cuma 2 jam kok. Oleh siapa? Oleh senior, oleh kakak kelas. Tapi lahir sebuah generasi dengan giroh Islaminya. Dengan ruhul jihad. Dengan kekuatan iman yang dahsyat. Ketika iman diajarkan tidak dengan berlebihan. Mari kita bandingkan. Ketika kemudian anak-anak kami dididik sejak SD. 8 jam sehari, full day. 40 jam sepekan. 1.600 jam setahun. Apa yang terjadi? Apakah keimanan mereka, giroh mereka, militansi mereka lebih hebat daripada orang tua mereka yang hanya belajar Islam, belajar iman sepekan sekali dan hanya 2 jam dalam sepekan? Ternyata generasi orang tuanya jauh lebih militan daripada mereka yang sudah full day waktu SD, SMP, dan SMA. Karena iman tidak bisa diajarkan secara overdosis. Tidak bisa diajarkan dengan jelimet. Tidak bisa diajarkan dengan kompleks. Karena iman Islam itu sederhana. Dari namanya saja kelihatan kesederhanaannya. Tauhid.
Dari namanya saja sudah kelihatan bahwa akidah Islamnya itu simple. Namanya tauhid. Itu poin kedua ya. Seandainya ayah tak dihadirkan dalam mendidik iman anak-anaknya, maka lahirlah anak yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin tilawah, hafiz Quran, menutup aurat, berakhlak yang luar biasa. Begitu dia SMP, begitu dia SMA, seperti tidak ada bekas lagi yang diajarkan di SD itu. Waktu SD dia soleh-solehan. Mana bekas itu ketika SMA? Mana bekas itu ketika SMP? Seorang teman saya menangis kepada saya. Dia bilang, tolong anak saya yang nomor 2 dulu rajin baca Quran. Sejak SMP disuruh membaca 1 halaman saja pada maghrib. Susahnya bukan main. Asik. Ya itulah. Ayah adalah makhluk yang sedikit bicara tapi banyak didengar. Itu memang ciri ayah. Itu memang kelebihan seorang ayah. Sedikit bicara, banyak didengar. Maka kemudian alasan kenapa wahai ayah, kalian yang mendidik iman anak-anak kalian. Kalian yang mendidik akidah dan tauhid anak-anak kalian. Fondasi dari ajaran Islam. Hal terpenting dari ajaran Islam itu. Kalian. Alasan ketiga. Iman itu sifatnya konfrontatif. Iman itu sifatnya pertarungan. Dan ini domain ayah. Iman itu bicara tentang hak batil, benar salah, hitam putih, kawan lawan, iman kafir, Allah tauhid. Tema iman selalu tema yang konfrontatif. Siapa yang memiliki watak konfrontatif antara ayah dan bunda? Ayahnya. Nggak mungkin bunda diminta untuk melakukan pengajaran untuk hal-hal yang sifatnya konfrontatif. Karena fitrah bunda lebih menyukai sesuatu yang damai, akur, harmonis, sinergis, jangan berantem, penuh toleran. Kerjasama, sama-sama, dan kebersamaan. Itu didikan bunda. Itulah tema akhlak. Sementara yang namanya iman tidak seperti itu. Sekali lagi, iman itu hitam putih. Hak batil, benar salah, kawan lawan, iman kafir, Allah tauhid. Itu iman. Rasulullah tidak pernah dimusuhi gara-gara akhlak. Rasulullah itu dicintai akhlaknya oleh kawan maupun lawan. Rasulullah itu dimusuhi karena imannya, bukan karena akhlaknya. Dia al-amin, dicintai. Sampai menjelang hijrah ke Madinah pun beliau dicintai bahkan oleh musuh beliau sendiri. Akhlaknya mulia. Lalu kenapa beliau dimusuhi? Akidahnya yang membuat beliau dimusuhi. Karena yang namanya akidah sampai kapanpun konfrontatif. Maka wahai para ayah, ini domain Anda. Ini domain Anda. Wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. La fisama Allahu samiun alim. Barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, dia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tak akan putus. Yang keempat, ayah bunda sekalian, bagi bunda yang ayahnya malam ini nggak hadir, titip pesan ya. Pendidikan iman itu indoktrinatif. Jelas ini ayah ini. Kalau sudah mendidik dengan pendekatan indoktrinatif,
menghunjam, menanamkan. Maka ini peran ayah. Nggak mungkin kita mengharapkan bunda indoktrinatif. Bunda pendekatannya itu persuasif. Bunda pendekatannya negosiatif. Lemah lembut, menyeru, memohon, mengajak, menghindari agar orang tidak tersinggung. Menggunakan kalimat-kalimat yang lemah lembut. Ya. Nah ini. Jadi kalau sudah begini ceritanya, karena pendekatannya memang indoktrinatif dalam bentuk doktrin-doktrin, bukankah ini peran ayah? Sesuatu yang tidak bisa ditransfer, sesuatu yang tak bisa ditukar. Ini juga yang membuat saya membangun sebuah obsesi tidak Majelis Lukmanul Hakim yang dulu pernah saya dirikan bulan Desember 2006 harus saya hidupkan lagi tahun 2014. Ayah bunda sekalian, apa yang terjadi ketika ayah tak hadir dalam mendidik iman anak-anaknya? Dia asik mencari nafkah dan dia mencoba menganggap ini adalah tanggung jawab seorang bunda. Yang terjadi adalah kemudian iman yang paling penting untuk dididik itu lalu terbengkalai. Kalah dengan tahfizul Quran. Kalah dengan pendidikan akhlak. Kalah dengan pendidikan ibadah. Dia telah menjadi anak tiri pendidikan. Hal terpenting dalam pendidikan telah menjadi anak tiri. Anak emas pendidikan saat ini apa? Tahfizul Quran. Karena apa? Terukur, empirik, bisa dicek. Sesudah itu apa? Akhlak. Terukur juga. Anakku pulang sudah mengucapkan salam. Masuk pakai kaki kanan, dia cuci tangan dulu. Masuk ke kamar mandi kaki kiri, membaca. Keluar kaki kanan, membaca doa. Cuci tangan, kemudian makan dengan doa mau makan. Ditutupi dengan doa selesai makan. Anakku sholatnya sudah bisa. Yang terbengkalai adalah iman. Karena apa? Yang mendominasi pendidikan dan paradigma pendidikan saat ini adalah bunda. Bunda nggak salah. Memang yang ada di kepala bunda, yang ada di hati bunda itu bicara tentang akhlak, tentang ibadah, tentang tahfizul Quran. Nggak salah bunda. Kenapa kemudian akidah iman tauhid terdesak? Iya, ayahnya mana? Ayahnya mana? Ayahnya tak mengkampanyekan iman. Ayahnya tak mengkampanyekan akidah. Sehingga kemudian dalam tanda petik jualan pendidikan di sekolah saat ini adalah tema-tema non-iman. Bahkan ada ungkapan, iman memang penting, tapi nggak cocok untuk anak-anak. Iman itu kan abstrak. Sementara anak-anak itu kan berpikirnya masih konkret. Memang penting, tapi belum saatnya. Saya bilang, kata siapa? Justru anak-anak itu juga berpikirnya lagi abstrak-abstraknya. Lagi penuh dengan fantasi dan imajinasi. Jadi klop betul antara karakter anak, terutama di bawah 7 tahun, dengan pendidikan iman yang memang abstrak. Karena bicara tentang Allah, malaikat, surga, neraka, akhirat, kiamat, dan sebagainya. Makin tersingkir kemudian dimensi dan domain keimanan ini. Ada lagi yang mengatakan iman itu memang penting, cuman kan masalahnya iman itu kan kompleks. Sementara anak-anak itu kan berpikirnya masih simpel. Jadi belum cocok walaupun memang sangat penting. Saya mengatakan ayah bunda sekalian,
Anak-anak memang berpikirnya masih simpel, itu memang betul. Tapi yang mengatakan bahwa iman itu kompleks siapa? Mungkin yang Anda maksudkan barangkali iman Kristiani itu memang kompleks, rumit, ruwet, complicated. Mungkin iman yang Anda maksudkan barangkali iman Yahudi. Mungkin iman yang Anda maksudkan barangkali iman Hindu, iman Buddha. Tapi iman Islam kan simple. Dari namanya aja udah kelihatan simple. Tauhid. Dari namanya saja sudah kelihatan simple. Maka tidak hadirnya ayah dalam pendidikan anak-anak membuat iman sebagai bagian terpenting dari pendidikan anak, sebagai pendidikan yang sudah bisa dilakukan sejak dari dalam perut, prenatal education, tak terjadi. Ini problematika kita. Padahal inilah yang menentukan surga atau nerakanya manusia itu ada di imannya. Suatu ketika, seorang ulama berdiskusi dengan seorang pendeta. Kata pendeta itu, wahai Ustadz, benarkah umat Islam itu akan ditolong, ditinggikan, dimuliakan Allah dan akan dijadikan pemimpin di muka bumi? Kata si ulama bilang, iya Pak Pendeta. Lalu pendeta bilang, mana buktinya? Mana umat Islam yang akan ditinggikan, dimuliakan, diangkat, dijadikan khalifah itu? Sekarang umat ini sedang menjadi umat yang terhina, Pak Kiai. Lalu ulama tersebut berkata, Tuhan kami tak pernah ingkar janji. Dia menjanjikan itu semua buat mukmin, bukan buat muslim. Semua janji Allah bahwa kita akan ditolong, dimuliakan, ditinggikan, dijadikan khalifah di muka bumi. Tidak pernah menjadi janji buat muslim. Semua janji buat mukmin. Mungkin Pak Pendeta, kami belum masuk dalam kategori mukmin, baru berkategori muslim. Seakan-akan Tuhan kami ingkar janji pada kami. Beliau mengucapkan beberapa dalil. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian hina, jangan kalian bersedih hati. Kalianlah yang tinggi jika kalian beriman. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Kalian akan dijadikan khalifah di muka bumi. Sebagaimana orang-orang sebelumnya dijadikan khalifah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Iman, 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 iman. Lalu Pak Pendeta itu bertanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, jadi beda ya antara mukmin dengan muslim? Beda Pak Pendeta, kata beliau. Maka beliau ketika itu mengutip satu ayat. Wa qalatil a'rabu amanna, telah berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Kata Allah bantah. Qul lam tu'minu, kata Nabi Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kalian baru Islam. Walama yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ukurannya yang ada di hati, bukan yang ada di perbuatan terutama. Nauzubillah summa nauzubillah, ayah sekalian, bunda sekalian, tolong sampaikan pada para ayah. Pendidikan keimanan itu begitu pentingnya. Ya. Bagi masa depan anak-anak kita. Surga nerakanya. Ya. Bagaimana kualitas hidupnya di dunia. Ini semua faktor-faktor keimanan. Betapa banyaknya anak-anak kita galau sekarang, orang tua kita galau sekarang, bingung, panik, stres. Karena dia tidak membidik realita dengan iman. Banyak bunda stres. Begitu dapat amanah berupa anak. Gimana ya cara mendidik anak? Ya aku nggak ngerti. Baca buku parenting, buka Google, ikut ceramah parenting, ikut seminar parenting. Padahal bagi yang beriman,
Dia tahu Allah nggak mungkin ngasih amanah berupa anak tanpa sebelumnya dibekali kompetensi untuk mendidik anak. Mustahil. Allah bersifat adil, jangan lupa. Allah tidak mungkin memberikan kompetensi, memberikan amanah kepada yang tidak kompeten. Itu zalim namanya. Memberikan amanah kepada yang tidak kompeten, zalim namanya. Allah nggak punya sifat zalim. Allah itu punya sifat adil. Jadi sebelum diberikan amanah, dikasih dulu kompetensi. Diilhamkan ke otak, dihidayahkan ke dada, ke hati. Nah, kita akan tenang kalau kita memahami prinsip keimanan bahwa Allah itu maha adil. Rasulullah juga mengingatkan, idza wusidal amri ila ghairi ahli fantajri ta'ah. Jika satu urusan diserahkan kepada yang tidak kompeten, sebuah amanah tidak diserahkan kepada yang kompeten, tunggu saja kehancurannya, kata Rasulullah. Maka apalagi Allah, mustahil bagi dia menyerahkan amanah kepada yang tidak kompeten. Tapi karena kita tidak beriman dengan ini, kita panik. Ya. Wah, tanya sana sini. Tanya sama Ustadz Aat. Bukan menggali ke dalam. Inside out. Menggali ke dalam lalu dikeluarkan. Kita ini pendidik terbaik. 4 anak kita, 4 pula ilmu parenting yang Allah ilhamkan. Cuman ingat ya, Allah itu maha pencemburu. Begitu dia lihat, hamba aku nampaknya lebih percaya sama Ustadz Aat nih, gitu ya. Aku tarik kembali ilmu yang sudah ku ilhamkan, ku pindahkan kembali ke lauhil mahfuz. Lalu terbingung-bingunglah kita bagaimana caranya mendidik. Dengan pemahaman keimanan, kita menjadi tenang dibuatnya. Ada lagi yang bertanya kepada saya, bagaimana menyiapkan anak-anak kita menghadapi masa depan dengan kecepatan perubahan yang luar biasa tinggi. Ya, disruption era, kalau istilahnya Renal Kasali. Perubahan yang begitu cepat, perubahan tak terduga, perubahan yang begitu liar. Saya bilang, jangan takut. Allah pasti menciptakan manusia. Allah pasti menciptakan manusia yang telah disesuaikan kapasitasnya dengan permasalahan, kebutuhan, dan tantangan zaman sejak dia lahir sampai dia mati. Allah nggak pernah menciptakan manusia pakai mesin cetak. Allah nggak punya mesin cetak orang. Allah menciptakan manusia satu-satu. Disesuaikan dengan permasalahan, kebutuhan, dan tantangan zamannya sejak dia hidup sampai dia mati. Ini satu contoh keimanan. Kok bisa begitu? Iya, Allah itu sekali lagi sifatnya maha adil. Dia selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nggak usah jauh-jauh. Manusia yang Allah takdirkan untuk hidup di gunung, Allah ciptakan paru-parunya lebih besar daripada orang yang Allah ciptakan dan takdirkan untuk hidup di pantai. Itu Allah ciptakan dengan ukuran paru-paru yang lebih kecil. Itu sudah penelitian ilmiah. Anehkah bagi kita? Nggak aneh. Coba deh lihat. Anak-anak yang lahir pada era COVID-19 ini lahir dengan antibodi yang lebih besar daripada anak yang lahir sebelum COVID. Dan anak yang lahir sesudah COVID tadi. Percaya? Ini soal tauhid. Ini soal keimanan. Iman kita, tauhid kita akan mampu menjelaskan sekian banyak masalah kehidupan. Tapi ayahnya mana? Maka di buku yang sudah diedit sama Kang Ferandi, 2 jilid tadi, saya banyak bicara berulang-ulang tentang iman. Saya bahkan di Jogja waktu itu ada seminar pendidikan fitrah keimanan, saya mengatakan seandainya saya dilarang bicara apapun kecuali satu, saya akan memilih mendidik keimanan, itu yang akan saya pilih sebagai sumber pembicaraan saya. Itu contoh. Lalu bagaimana mendidik iman? Apakah mendidik iman itu dengan ketakutan? Atau mendidik iman itu lewat cinta? Kalau bunda yang kita paksa mendidik iman,
Dia akan mendidik iman anak-anak kita lewat ketakutan. Karena Bunda lebih banyak bicara rem, Bunda lebih banyak bicara nahi munkar, Bunda lebih banyak bicara tentang mencegah, agar tidak begini dan agar tidak begitu. Ketika anak itu ayahnya lepas tangan lalu imannya dididik oleh Bunda, maka akan lahir anak-anak yang beriman pada Tuhannya dengan ketakutan. Kebetulan, kalau kita ingin mendidik anak yang segera taat pada Tuhannya, cara yang paling cepat adalah ditakut-takuti. Sekali lagi ya, cara yang paling cepat agar anak kita segera taat pada Tuhannya, cara yang paling cepat itu ditakut-takuti. Kadang-kadang Bunda dengan segala keletihannya dalam mendidik anak, dengan segala capeknya mendidik anak, dia udah nggak punya waktu lagi beristirahat. Dia ingin jalan pintas. Caranya apa? Takut-takuti aja. Agar segera taat. Tapi ingat, takut itu perasaan terendah. Dia akan dikalahkan oleh harap, dia akan dikalahkan oleh cinta. Nanti anak kita takut pada Tuhannya, tiba-tiba cinta pada pacarnya orang kafir. Maka dia akan memilih pacar daripada Tuhan. Karena apa? Ya takut akan kalah dengan cinta. Tapi andai kita didik anak-anak kita dengan cinta, dengan progresivitas, gayanya ayah, akan lahir para pecinta. Ya, akan lahir para pecinta. Cinta akan melahirkan takut. Jangan khawatir. Pecinta suatu ketika juga akan jadi penakut. Takut tak akan melahirkan cinta. Tapi cinta akan melahirkan takut. Kenapa? Cinta perasaan tertinggi. Takut perasaan terendah. Orang kalau sudah jatuh cinta, penakutnya setengah mati. Takut doi pergi. Takut doi marah. Takut doi lari ke lain hati. Takut doi kecewa. Lalu mendidik cinta itu seperti apa? Iman yang ditegakkan atas cinta itu memang iman yang akan ditegakkan oleh para ayah. Dalam agama ini selalu ya ada amar ma'ruf nahi munkar. Ayah memang lebih berorientasi pada amar ma'ruf dan Bunda pada nahi munkarnya. Definisi takwa adalah melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarangnya. Ayah lebih berorientasi pada melaksanakan yang diperintahkan, Bunda lebih berorientasi pada meninggalkan yang dilarang. Islam bicara yuhiqul haqqo yubtilal batil, menegakkan yang hak, menghancurkan yang batil. Ayah lebih banyak bicara tentang yuhiqul haqqo, Bunda bicara tentang yubtilal batil. Intinya adalah ayah selalu ngajarin untuk ngegas, Bunda selalu ngajarin untuk ngerem. Ayah akan mengajari manusia untuk memperbanyak pahala. Bunda akan mengajari anak-anaknya untuk meminimalkan dosa. Wajar, ayah itu progresif, Bunda itu defensif. Tapi mari kita sadar satu hal. Yang akan ditimbang di akhirat itu adalah seberapa banyak pahala manusia. Bukan seberapa sedikit dosa manusia. Kalau ayah nggak terlibat, akhirnya lahir anak-anak yang dosanya minimalis. Tapi pahalanya juga minimalis. Padahal yang akan ditimbang adalah pahala. Fa'amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan pahalanya, tempat tinggalnya di surga yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Barang siapa yang enteng pahalanya, fa ummuhu hawiyah, tempat tinggalnya mah neraka hawiyah. Wa ma'adraka mahiyah, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, itulah api yang menyala-nyala. Memang ada dalilnya. Apakah ada dalilnya yang dosanya sedikit masuk surga, yang dosanya banyak masuk neraka? Adakah dalilnya baik di ayat maupun di hadis? Tidak ada. Maka dibutuhkan kehadiran sang ayah agar lahir anak yang berlomba-lomba mengejar pahala,
baru kemudian berlomba-lomba untuk menekan dosa. Kalau kepada bunda yang diserahkan, ya bunda akan mengajarkan anak berlomba-lomba untuk menjadi manusia bersih, sesedikit mungkin dosanya. Ulama salafus soleh pernah bertanya dalam satu kesempatan, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian lebih takut kepada dosa Adam daripada dosa iblis? Apa itu dosa Adam? Dosa Adam adalah ketika larangan dilanggar. Allah sudah melarang Adam untuk tidak mendekati pohon itu, tapi didekati juga. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, kata Allah, dan kamu dekati pohon ini. Kamu termasuk golongan yang zalim. Didekatin juga. Ya, itulah dosa Adam ya, larangan dilanggar. Apa dosa iblis? Perintah nggak dikerjakan. Bukan larangan dilanggar. Kalau iblis itu perintah nggak dikerjakan. Allah perintahkan sujud sama Adam. Dia nggak mau sujud. Itulah kelakuan iblis. Kedua, dosa ini memang harus kita hindari. Tapi yang harus lebih dulu kita hindari adalah dosa iblis. Tak mengerjakan perintah. Iblis ini lupa ngegas. Adam ini lupa ngerem. Pendekatan bunda adalah pendekatan bagaimana larangan agar tak dilanggar. Pendekatan ayah adalah pendekatan di mana bagaimana perintah itu dikerjakan. Sekarang kalau orang bicara tentang maksiat, kesannya maksiat itu adalah kalau larangan dilanggar, itu maksiat. Maksiat versi bunda. Kalau maksiat versi ayah itu perintah nggak dikerjakan, itu namanya maksiat. Karena lawan maksiat itu taat. Sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat, atau sami'na wa asoina, kami dengar kami maksiat. Apa itu taat? Perintah dikerjakan. Makanya digambarkan para malaikat itu la ya'sunallah bima amar. Tidak bermaksiat kepada Allah atas yang diperintahkan. Jadi sebenarnya maksiat itu adalah ketika perintah nggak dikerjakan, itulah maksiat. Tapi kalau dalam versi bunda, memang maksiat itu adalah ketika larangan dilanggar-langgar. Salahkah bunda? Bunda nggak salah-salah amat, karena itu juga salah satu definisi dari maksiat. Cuman bukan definisi utama, itu definisi sekundernya. Definisi primernya adalah kalau perintah tak dikerjakan, itulah maksiat namanya. Tapi itu kan perspektif ayah. Terlalu banyak definisi-definisi yang salah. Salah bunda kah? Tidak, salah ayahnya. Kenapa dia tidak hadir? Kenapa dia tidak terlibat? Saya seringkali mengatakan, belakangan ini terjadi ketidakadilan definitif. Apa itu ketidakadilan definitif? Definisi-definisi dalam keagamaan yang lebih didominasi oleh perspektif bunda. Definisi-definisi keagamaan yang lebih didominasi oleh perspektif para Buddha. Itu satu poin. Ada lagi poin di mana peran ayah kalau tidak hadir kacau urusan. Tadi kita bicara iman ya. Sekarang mari kita bicara tentang pendidikan individualitas. Pendidikan ego, pendidikan aku, pendidikan gue. Bahkan dalam perspektif kebanyakan kita udah membayangin individualitas, aku, ego, bayangannya udah negatif tuh. Karena kita sudah dipengaruhi oleh perspektif bunda, didominasi oleh perspektif bunda bahwa ego itu jelek. Individual itu jelek. Keakuan itu jelek. Yang jelek itu egoisme, individualisme, akuisme, itu jelek. Tapi ego itu penting. Sekali lagi saya tidak salahkan bunda. Karena memang bunda itu lebih berorientasi pada sosiabilitas, bukan individualitas.
tentang sama-sama, kesamaan, kebersamaan, kerjasama, kompak-kompak, akur-akur, yang harmoni, yang sinergi. Memang orientasi Bunda kepada itu. Tapi kan nggak kalah pentingnya mendidik individualitas seorang anak agar dia mampu menegakkan kebenaran walaupun sendirian. Agar dia percaya diri, bermempengaruhi dan tak mudah terpengaruh. Agar dia mampu tandang ke gelanggang walau seorang. Agar mampu tampil beda. Agar mampu berkata tidak. Betapa berbahayanya kita punya anak sosiabilitasnya bagus, tapi individualitasnya jelek, terbawa-bawa, terbawa arus. Gak bisa ngomong tidak, gak bisa tampil beda. Karena terlalu didominasi oleh Bunda yang telah sukses menjalankan perannya dan ayah gagal menjalankan perannya. Timpang anak kita. Seorang ibu suatu ketika pernah bertanya pada saya, Bang, bagaimana cara memisahkan anak saya dengan teman-temannya? Lalu saya tanyakan, Bun, kenapa mesti dipisahkan, Bun? Kan dia butuh berteman, Bun. Aduh, capek, Ustaz. Capek, Bang. Pagi-pagi kami ajarkan kebaikan-kebaikan pada anak-anak kami. Siangnya dia bergaul dengan teman-temannya. Pulangnya membawa keburukan-keburukan yang dia bawa dari luar rumah. Mendingan dipisahkan aja lah, Pak. Saya bilang, Bu, yang salah bukan bergaulnya, Bu. Yang salah bukan bertemannya, Bu. Yang salah bukan bersosialisasinya, Bu. Ibu sudah benar mengajarkan kebaikan, tapi ayahnya tak mengajarkan ego dan individualitas. Begitu dia bergaul dengan temannya, tak punya pendirian. Boro-boro mempengaruhi teman, malah dipengaruhi teman. Gak berani tampil beda. Gak berani berkata tidak. Jadi yang salah bukan bergaul, Bu, saya bilang. Yang salah adalah ada ketimpangan dalam pendidikan anak-anak ibu. Ibu sudah mendidikkan nilai kebaikan. Ayahnya tak mengajarkan individualitas yang kuat kepada anak. Karena ayahnya tak hadir. Indonesia is the fatherless country. Ini adalah negeri terbaik. Ayah sekalian dan juga Bunda, mari kita bayangkan betapa mengerikannya sebuah model pendidikan di mana anak diajarkan sosiabilitas, tapi ayahnya tak mengajarkan individualitas. Anaknya mudah latah, mudah terpengaruh. Indonesia masuk dalam negeri the most suggestible people in the world. Orang yang paling mudah terpengaruh di muka bumi. Inilah orang Indonesia. Sangat suggestible. Sangat mudah terpengaruh. Akibatnya itu latah. Orang lain bilang copot, 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 copot. Ya. Jatuh, jatuh. Dalam literatur psikologi latah tidak ada di tempat lain, adanya cuma di Asia Tenggara. Wabil khusus Indonesia. Wabil khusus Jawa Barat. Wabil khusus perempuan. Konsentrasinya dari situ. Bukan berarti laki-laki nggak ada. Konsentrasinya dari situ. Nggak punya gitu sistem pertahanan diri yang nggak mudah dipengaruhi orang lain. Orang lain ngomong copot, dia ngomong copot. Sekarang laki-laki yang latah juga banyak. Orang Indonesia mudah kesurupan dengan egonya yang lemah. Bukan sekedar manusia yang bisa mengintervensi dirinya. Jin pun, bangsa jin, mampu mengintervensi manusia Indonesia kalau egonya lemah. Bahkan sejak akhir 80-an muncul fenomena kesurupan massal. Jin masuk cukup ke satu orang. Nular kemana-mana. Begitu lemahnya benteng ego itu, gampang nular. Dulu untuk membuat kesurupan 10 orang butuh 10 jin. Sekarang untuk membuat 10 orang kesurupan cukup butuh 1 jin, kok sisanya nular. Kok seperti itu? Ayah bunda sekalian,
Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang mudah dihipnotis. Sekali lagi karena keakuannya, egonya, individualitasnya lemah, rapuh. Mudah dihipnotis. Bahkan orang Indonesia, kalau untuk menghipnotis orang Indonesia nggak perlulah kita rasanya masuk ke alam bawah sadar atau masuk ke alam hipnosa dan kata tidur. Nggak perlu. Dalam kesadaran pun orang Indonesia bisa dihipnotis. Dalam sadar sekali. Hanya dengan intonasi, hanya dengan sugesti-sugesti kata orang Indonesia sudah bisa dihipnotis. Guru-guru SD sering itu menggunakan itu. Anak-anak sekalian, jika kita sakit, kita harus berobat ke dok. Itu bisa seluruh anak akan bilang Jika kita ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari, kita harus berbelanja di pasar. Bisa kompak. Hanya dengan permainan intonasi nada. Makanya saya sering bilang pada guru TK, guru SD, SMP, SMA, untuk bangsa Indonesia ini janganlah menggunakan bahasa dengan intonasi sugestif. Kayak tadi. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta, ya udah tak. Nah, ya udah sekalian. Seandainya kita naik bis. Lalu ada penumpang yang duduk paling depan berdiri mendadak melihat ke kiri. Jangan kaget kalau seluruh penumpang yang ada di belakangnya ikut-ikutan berdiri mendadak melihat ke kiri. Sebegitu mudahnya bangsa ini disugesti bahkan oleh gerak orang lain. Karena egonya lemah. Bangsa Indonesia ini gampang disihir. Gampang disihir. Sudahlah akidah imannya kurang bagus, egonya pun lemah. Sudah, kalau akidah lemah, ego pun lemah, ya. Ini gampang disihir. Gampang disihir. Jadi sihir itu penyebabnya dua hal. Akidah buruk, penuh dan kemusyrikan. Tapi yang kedua juga egonya lemah, benteng egonya lemah. Tapi apa hendak dikata? Untuk membuat anak dengan individualitas dan ego yang kuat, ini butuh sang ego. Siapa sang ego? Laki-laki. Siapa yang kepengen menang sendiri? Laki-laki. Siapa yang memilih keangkuhan di rumah itu? Laki-laki. Siapa yang sering menepuk dada? Aku ini suami, laki-laki. Maka sang ego itulah yang akan membangun ego anak-anak kita, membangun individualitas. Ayah bunda sekalian, seharusnya anak-anak kita di bawah 7 tahun tidak perlu dididik dulu untuk berbagi. Biarkan dia berpegang pada aset-asetnya. Kalau dia mau minjamkan. Kalau enggak ya sudah. Itu juga dalam rangka membangun individualitas juga. Tapi kan tidak. Lagi-lagi kalau semuanya diserahkan ke bunda akan bilang, nak, tolong berbagi ya. Kamu nggak boleh egois kayak begitu. Kan teman kamu juga ingin ikut main. Malah yang punya barang yang diomelin. Harusnya kalau ada yang mau diomelin, yang minjem. Nah, dia nggak mau minjemin. Itu kan barangnya ya. Kamu nggak usah maksa ya. Kan harusnya yang perlu dinasihati dia. Kenapa yang dinasihati malah si pemilik barang yang tidak mau membagikan mainannya ke teman? Saya sudah 7 tahun, anak itu perlu diajarkan berbagi. Tapi sebelum 7, jangan. Ini pendidikan individualitas. Tapi ya maklumlah, memang fitrahnya bunda begitu kan. Memang bunda tugasnya mendidik kebersamaan. Saling berbagi, keikhlasan, ketulusan, berkorban. Kan ayah yang kemudian mengajarkan. Katakan, berani tampil beda. Nak. Katakan tidak, nak. Say no. Nak,
Orang yang tidak mampu berkata tidak, nak, nggak bisa bersyahadat, nak, nggak bisa jadi muslim, nak. Karena syahadat itu dimulai dari kata tidak, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berani ngomong enggak ya, nak? Nak, teman-temanmu pakai baju merah dan kamu pengen baju hijau, ya terserah kamu, nak. Itu kan ajaran ayah. Kamu dipaksa, nak, tonjok aja, nak. Nah, itu ajaran ayah. Ya bunda jangan ngajarin tonjok-tonjok lah, nggak bagus ya kalau bunda ngajarin tonjok ya. Ayah sekali perlu ngajarin itu. Sehingga lahir manusia-manusia yang kualitas individualnya bagus, pendiriannya bagus, egonya kokoh, tidak mudah terbawa arus, tetapi sekaligus bekerja sama, toleransi, mau berbagi, kompak, yang akur, penuh dengan toleransi. Karena ayah dan bundanya secara berbarengan mengajarkan individualitas dan sosiabilitas. Individualitas sampai 7 tahun, di atas 7 sudah harus belajar tentang sosiabilitas. Apalagi 10 tahun ke atas, itu tanggung jawab sosial dia mesti tegakkan. 7 sampai 10 tanggung jawab individual. 10 tahun ke atas sudah masuk ke tanggung jawab sosial. Sebelum 7, biarkan manusia dengan egonya. Oleh ayah. Difasilitasi oleh ayah. Nah demikian. Sehingga kemudian dalam proses-proses pendidikannya, anak mendapatkan kesempatannya masing-masing. Nah ini mumpung lagi Piala Eropa 2020 ya. Saya teringat kisah Lionel Messi. Yang dianggap orang pemain sepak bola dari planet lain, saking luar biasanya dia main bola. Dalam sebuah cerita, kisah nyata tentunya ya, di reportase. Lionel Messi itu waktu main bola umur 5 tahun. Dia nggak pernah mau membagi bola sama temannya. Pelatihnya di pinggir lapangan udah teriak, Messi oper ke teman, Messi oper ke teman, Messi. Dia nggak mau tahu. Asik aja bawa bola sendirian. Asik aja bawa bola sendirian. Nah gitu. Tapi begitu dia masuk umur 8 tahun, dia main bola sering sekali berbagi. Sering mengoper, sering asis, bekerja sama dengan sesama kesebelasan sepak bolanya setelah 8 tahun. Jadi dia bermain sesuai dengan fitrahnya. Saat di bawah 7 dengan sebuah fitrah. Ya. Individualitas, dia bermain secara individual. Ketika 8 tahun dengan fitrah sosiabilitas, dia bermain dengan kekompakan bersama teman-teman. Akibatnya apa? Kemampuan individualnya dalam menggiring bola luar biasa, dribblingnya luar biasa, kemampuan menggocek bolanya luar biasa. Ya. Kualitas individual permainannya luar biasa, tapi di sisi lain, kemampuan kerjasamanya, mengopernya, asisnya juga nggak kalah. Dia pencetak gol yang luar biasa, tapi dia juga pemberi asis yang luar biasa. Ketika Luis Suarez masih main di Barcelona, itu banyak gol-gol yang diciptakan oleh Luis Suarez itu dari asisnya Lionel Messi. Tapi Lionel Messi itu dengan kualitas individualnya dalam bermain bola juga luar biasa, dia cetak golnya sendiri. Inilah manusia yang seimbang itu. Ayah bunda sekalian, di buku yang disampaikan oleh Kang Ferandi tadi, yang sudah di pre-order ya, saya bicara tentang itu. Luar biasa ayah. Ya. Ayah sang perumus visi, misi, orientasi, strategi, dan filosofi sebuah keluarga. Mau dibawa kemana keluarga ini? Apakah sekedar keluarga soleh-solehan atau keluarga peradaban? Ayah adalah penanggung jawab pendidikan. Dia adalah kepala sekolah. Kalau bunda adalah guru, dia adalah kepala sekolah. Yang ketiga, ayah adalah konsultan pendidikan bagi bunda.
bunda dan kesehariannya yang letih, udah nggak bisa lagi berpikir dengan jernih. Dia butuh teman, dia butuh partner, dia butuh mitra untuk berbagi masalah. Ini masalahku. Dan ayah yang mencoba menyelesaikannya. Karena apa? Ayah itu mas'ul. Mas'ul itu artinya tukang jawab. Maka berhak bunda bertanya dan ayah menjawab. Itu memang sudah peran-perannya Allah ciptakan. Bunda adalah sa'il, sa'ilah. Ayah adalah mas'ul, penjawab, penanggung jawab. Dan saya yakin ilham parenting Allah installkan itu ke ayah bukan ke bunda. Agar bunda bertanya ke ayah. Maka ayah yang ketiga adalah konsultan bunda. Yang keempat, ayah adalah pendidik keimanan. Yang tadi. Yang kelima, ayah adalah pendidik ego dan individualitas. Yang berikutnya, ayah adalah mendidik entrepreneurship. Berikutnya, ayah adalah pendidik maskulinitas. Ayah mendidik sistem berpikir. Dan bagaimana kemudian menjadi ayah dari jarak jauh. Luar biasa peran ayah ini. Kalau kita ingin kembali menegakkan sistem peradaban Islam, suka atau tidak suka, mari kita hadirkan kembali para ayah tersebut. Apakah ayah kemudian menjadi terbebani secara luar biasa gara-gara kemudian ternyata dia sadar bahwa ayah adalah penanggung jawab? Enggak kok. Yang diminta dari ayah itu kualitas waktu, bukan kuantitas. Kuantitas waktu itu tetap domain para bunda. Yang sehari-hari, yang rutin, yang secara intensif, frekuensi, yang frequent, berhubungan dengan anak, tetap bunda kok. Ayah barangkali hanya berapa persen berinteraksi dengan anak. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sangat sering meninggalkan rumah. Tapi kenapa dia sebut sebagai ayah terbaik? Karena ayah dari luar rumah tetap bisa memainkan peran ayah. Seperti Nabiullah Ibrahim. Doa-doa sang ayah. Itu mustajab. Makanya doa-doa untuk anak dan keluarga itu kita banyak ambil dari doanya Nabi Ibrahim. Ayah ini musafir. Dan doa musafir itu mustajab. Tak bisa tidak. Ayah tetap bisa menjadi ayah dari luar rumah kok. Kalau ayah meninggalkan separuh hatinya di dalam rumah, maka kemanapun dia pergi, hatinya akan nyantol ke rumah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Apalagi sekarang dengan media komunikasi yang ada. Ya. Mereka yang menjadi nakoda lintas Pasifik pun tetap bisa berinteraksi dengan anaknya kalau dia memegang HP satelit dan berhubungan dengan international roaming dengan satelit. Nggak ada alasan. Uang ayah, isi dompet seorang ayah, itu memiliki makna pendidikan. Isi dompet itu mempengaruhi wibawa pendidikan seorang ayah. Kepemimpinannya membuat omongannya berwibawa. Suaranya yang berat membuat dia lebih didengarkan oleh anak. Saya memang tidak pernah bertemu dengan kakek saya. Tapi saya sering kali diceritakan tentang kisah kakek saya. Bahwa kalau anak-anaknya berisik, dia cukup berdehen. Lalu anak-anak diam semua. Udah selesai. Ketika anaknya bertengkar dan segala macam, dia cuma pukul-pukul meja 3 kali kok. Dan anak-anaknya diam. Keluar biasaan seorang ayah. Ketika seorang ayah penuh kasih sayang, ketika seorang ayah penuh dengan tanggung jawab, ketika seorang ayah itu isi dompetnya lumayan penuh dan sebagainya, dia adalah sang pendidik itu. Nah baik, silakan. Ayah bunda sekalian, bukunya didapatkan, dipelajari. Buat para bunda, tolong hadiahkan kepada para ayah. Tolong hadiahkan kepada para ayah. Agar mereka juga tersadarkan. Yang mereka sampai sekarang juga masih belum kepengen hadir dan sebagainya. Sampaikan.
Untuk pendalaman-pendalamannya, seperti Kang Ferandi tadi bilang, kita ada namanya Majelis Rukmanul Hakim. Ada di beberapa tempat di Indonesia ini, mulai dari Banda Aceh. Kalau di timur mungkin baru sampai Bau-Bau ya, di Pulau Buton. Tapi silakan. Dari saya sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, Masya Allah, pemaparan materinya. Apakah Ustadz sempat untuk saya jawab? Oh, sempat saya rasa ya. Masih bisa untuk 3 pertanyaan mungkin. Iya. Iya, Masya Allah sekali materinya. Ini padat sekali ya, di 2 bab. Yang biasanya ini materinya itu dalam 2 pertemuan, yang bahkan masalah mendidik keimanan ini pernah dijadikan workshop 3 hari, dan itu pun masih terlalu padat juga. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, ini saya ngerasa ini pertanyaannya salah menangkap maksud Ustadz, jadi sekalian biar dikonfirmasi di sini juga. Jadi penanyanya menangkap bahwa iman itu letaknya di hati, dan iman itu diajarkan dengan indoktrinasi. Jadi itu. Dan penanyanya menyebutkan Ali Imran ayat 190, dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, dan ayat ini, apakah ayat ini tidak mengacu kepada pengakuan adanya Allah, tauhid dengan cara berpikir atau proses akal yang tidak bicara dengan hati dan sama sekali bukan proses indoktrinasi? Iya, ini saya tanyakan sekarang karena tampaknya ini berlawanan dengan yang biasanya Ustadz ajarkan. Iya, mungkin ada beberapa hal ya. Pertama, mungkin ada yang menganggap akal itu pikiran. Itu yang membuat orang kecenderungannya beranggapan jadi pendidikan iman itu kepikiran bukan ke hati. Ya, kepikiran. Padahal akal itu adanya di hati. Afalam yasiru fil audi fatakuna lahu qulubu yaqiluna biha. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi yang dengan itu dia menjadikan hatinya untuk berakal, ya. Qulubu yaqiluna biha. Dia menjadikan hatinya untuk berakal. Jangan lupa. Au adzanu yasma'una biha, atau telinganya untuk mendengar. Fa inna ma la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata, tapi yang buta itu adalah hati yang ada dalam dada. Nah, banyak yang keliru beranggapan akal itu adanya di otak, ya. Akalnya itu ada di hati. Makanya dalam surat Ali Imran ayat yang 191 tadi dikatakan ulil albab, orang yang menggunakan akal. Siapa itu? Alladzina yazkuruna Allah, orang yang selalu mengingat Allah. Yazkuruna Allah itu dengan apa? Dengan hati, ya. Berdiri, duduk atau berbaring. Baru kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Raghib Asfahani di dalam kitab tafsirnya, dia menafsirkan ayat walaqad zarokna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya akan kami benamkan ke dalam jahanam berupa jin dan manusia. Lahum qulubu yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi kok nggak memahami dengan hatinya. Raghib Asfahani mengatakan lahum qulubu yaqiluna biha, artinya lahum qulubu la yafqahuna biha, artinya lahum qulubu la yaqiluna biha. Mereka punya hati tetapi mereka tidak berakal dengan hatinya, kata Raghib Asfahani. Nah, belakangan memang ada salah satu primadona sains abad ke-21, itu neuroscience. Neuroscience menganggap segalanya otak. Emosi ada di otak, rasa ada di otak, pokoknya apapun di otak lah gitu ya. Bahkan mereka ingin mencoba menafsirkan hati itu di otak. Dada itu di otak gitu ya. Kan Allah sudah mengatakan mereka dada, hati yang ada di dalam dada ya. Nah,
Sekarang ditafsir-tafsirkan. Nah, cuman yang menarik, yang sangat terjebak pada neuroscience justru bukan para neurolog. Neurolog justru menganggap neuroscience itu ilmiah semu. Yang tertarik sama neuroscience itu justru satu, psikolog, yang kedua pendidik. Nah, karena ini bagian dari upaya untuk meniadakan fungsi hati manusia. Semuanya di otak. Nah, kemudian doktrin, ya doktrin. Jadi begini, mendidik iman itu sebenarnya timbal balik. Pertama, inside out, menumbuhkan apa yang ada, mengeluarkan apa yang ada di dalam, dan juga outside in, menanamkan apa yang ada dari luar. Jadi terjadi dialog dalam pendidikan keimanan, ya ada inside out, ada outside in. Inside out itu sifatnya menyemaikan nilai-nilai iman yang memang sudah Allah install di dalam dada manusia. Tetapi untuk aktivasi nilai-nilai inside out ini memang harus dilakukan pendekatan indoktrinasi yang namanya takwin, pembentukan. Makanya bahasa-bahasa pendidikan iman itu selalu menghujam-hujam. Allahu ya'lu ya al-islamu ya'lu wala yu'la alaihi. Allahu akbar. Nah, gitu-gitu ya. Saudara-saudara sekalian. Bahasa-bahasanya memang intonasinya intonasi ayah ya. Intonasi bapak. Yang memang ada pendekatan-pendekatan yang sifatnya indoktrinatif, tapi memang bukan satu-satunya indoktrinatif. Ada yang namanya inside out. Karena apa? Pada dasarnya manusia lahir sudah dalam keadaan beriman. Dia sudah punya tauhid rububiyah dalam dirinya. Untuk itu ini tinggal diangkat saja, dikeluarkan saja. Dikombinasikan dengan pendekatan-pendekatan indoktrinatif tadi. Nah, kira-kira gambarannya begitu ya, Kang Ferandi. Silakan dilanjut. Alhamdulillah, Masya Allah jawabannya. Jadi sekarang untuk pertanyaan berikutnya masih masalah terkait keimanan. Ini agak teknis Ustadz dan dijelaskan juga dalam buku Ustadz sebenarnya. Seperti mulai usia berapa pembelajaran keimanan, tahapan pembelajaran keimanan, dan bagaimana mengukur keberhasilan pendidikan iman. Nah, ada dua hal. Kalau kita bicara sejak kapan iman itu bisa dididik, satu-satunya yang bisa dididik dari ajaran Islam itu sejak dari dalam perut, dari dalam rahim itu iman. Yang lain-lain enggak. Yang lain-lain malah baru mulai 7 tahun ya. Kitab Tarbiyatul Aulad Abdullah Nasir Ulwan, kitab Tarbiyatul Auladnya Muhammad Kutub ya. Semua bicara yang lain-lain itu start di umur 7 ke atas. Tapi iman itu sejak baru lahir sampai kapanpun. Tapi terutama sampai 7 ya. Terutama sampai 7. Ketika fitrah-fitrah keimanan manusia itu masih begitu mudahnya untuk dipicu ya. Dimudahnya untuk distimulasi. Nah, begitu. Nah, kemudian untuk yang lebih detailnya silakan di buku nanti bisa dipelajari. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tadi ya, selain kita bicara tentang tentang kapan ya. Yang kedua apa tadi Kak Ferandi? Sorry, saya agak lupa kok ya. Cara mengukurnya Ustaz. Oh, nah iya, tentang cara mengukur. Ini yang saya agak cemaskan. Karena orang tua zaman sekarang sangat peduli tentang tolok ukur. Tentang cara mengukur, tentang bukti konkret. Makanya yang paling laku adalah yang paling gampang diukur. Yang paling gampang diukur. Iman makanya mohon maaf agak kurang laku ya. Karena misalnya begini, Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Bagaimana cara mengukur bergetar hati? Saya pun sebagai psikolog nggak ngerti. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah itu bertambah imannya. Gimana caranya? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka itu mereka bertawakal.
Karena apa? Iman itu kalau ibarat pohon, dia itu akar, nggak kelihatan. Kalau ibarat bangunan, dia itu pondasi, nggak kelihatan. Jadi justru saya ingin mengingatkan ayah bunda malam ini, jangan dia terjebak pada hal-hal yang sifatnya empirik, observable, terukur, measurable. Nah, tapi bukan berarti sama sekali nggak bisa diukur. Ya. Ketika misalnya seorang anak sholat tanpa dipaksa-paksa, dengan kesadaran, ya, dengan niat itu artinya kesadaran, kesengajaan, konsisten dia lakukan. Ada orang nggak ada orang dia sholat, itu juga diantaranya alat ukur iman. Sholat, makanya Rasulullah mengatakan yang pertama kali nanti diperiksa di akhirat itu adalah sholat manusia. Kok sholat sih? Kok bukan puasa? Kok haji? Karena apa? Sholat itu indikator iman. Kalau seandainya nggak beriman, sebenarnya orang nggak mau sholat. Sholat itu dari semua ibadah yang lain barangkali termasuk ibadah yang meaningless. Yang nggak terlalu besar manfaatnya lah buat manusia. Puasa kan ada manfaatnya, bisa diet. Ya. Yang lain-lain ada manfaatnya. Sholat itu kalau nggak bukan karena iman, orang nggak akan lakukan. Maka orang yang berkesadaran sholat, rutin sholat, udah gede, segala macam. Ada orang, nggak ada orang dia sholat. Ya. Itu menunjukkan juga indikator iman. Kemudian tolok ukur iman atau pengukuran iman yang lain itu adalah spontanitas ucapan manusia menyebut nama-nama Allah ketika mengalami peristiwa-peristiwa yang mendadak dalam hidupnya. Apa contohnya? Dia tiba-tiba terjatuh secara spontan bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billah. Mendengarkan suara petir, la haula wala quwwata illa billah. Melihat keindahan, masya Allah, gitu ya. Begitu dapat karunia, alhamdulillah, dan itu spontan, nggak dibuat-buat, nggak ada yang nyuruh, gitu ya. Tapi spontanitas itu menggambarkan bahwa dia sedang digerakkan oleh imannya. Apalagi ada ghirah Islamiyah. Ketika dia itu senang melihat agamanya ditinggikan, marah melihat agamanya direndahkan dan dihinakan. Ya. Peduli hatinya melihat penderitaan umat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ghirah Islamiyah. Sentimen keislaman, kecemburuan keislaman. Saya pernah melihat suatu ketika ada seorang pemabuk. Dia lagi megang botol minuman keras. Tiba-tiba ada orang masuk ke warung tersebut. Dan kemudian meracau menghina-hina Islam. Itu dia pecahkan botolnya. Dia tusuk orang itu dengan botol pecah. Sambil marah. Aku memang pemabuk, tapi aku nggak suka agamaku. Kalian bilang, kamu bilang begitu. Nyawaku kecil, mati pun aku siap bela agamaku. Jangan coba-coba ngomong begitu lagi ya. Nah, ini di antara variabel-variabel. Bukti-bukti keimanan. Walaupun saya ingin mengatakan, jangan terlalu terjebak pada mentalitas empirisme. Nanti iman itu jadi anak tiri terus nanti. Tapi mari kita lihat, definisi iman itu kan sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan lewat perbuatan. Sebenarnya, ucapan dan perbuatan itu juga bisa menjadi indikator-indikator keimanan. Itu ya. Karena sebenarnya ucapan dan perbuatan itu adalah limpahan-limpahan iman. Adalah ekspresi-ekspresi iman. Dia sholat bukan karena kebiasaan, tapi karena imannya. Dia puasa karena bukan karena pembiasaan, karena imannya. Dia baca Quran bukan karena dibiasakan, apalagi diancam, tapi karena imannya. Kalau itu yang kita lakukan, berarti sholatnya juga bisa jadi tolak ukur imannya dia. Puasanya juga bisa jadi tolak ukur imannya dia. Ya. Dan yang lain-lain bisa jadi tolak ukur imannya dia. Oke, kira-kira begitu ya. Silakan dilanjutkan lagi.
Iya, makasih Ustadz. Jadi, Masya Allah, jadi memang keimanan tadi ya tidak sulit untuk diukur, walaupun tapi sebenarnya bisa dilihat ciri-cirinya dari perkataan maupun dari perbuatan. Berikutnya pertanyaan yang agak mirip agak berhubungan, berhubungan. Yang pertama, bagaimana jika anak terlanjur dididik oleh bunda, tidak ada ayahnya? Lalu bagaimana menyadarkan para ayah untuk terlibat dalam pendidikan anak? Dan yang ketiga, Ustadz, bagaimana jika ayahnya justru dulu tidak mendapatkan teladan keayahan dari ayahnya, dari kakek si anak? Iya, baik ya. Jadi untuk yang pertama, atas segala yang telah terlanjur, jangan putus asa. Bukan berarti segalanya sudah selesai. Ya. Pertama ya sudah, begitu kita sadar sekarang betapa pentingnya peran ayah, ya ingatkan dari sekarang. Sesuatu yang dulu belum sempat dilakukan, lakukan segera walaupun terlambat. Karena kalau semakin terlambat, beban kita jadi lebih berat. Jadi ada kayak denda ya, kayak denda gitu ya. Denda keterlambatan pendidikan. Semakin kita tunda-tunda, dendanya jadi lebih gede gitu ya. Denda jadi gede. Nah, jadi dengan demikian, pertama segera ingatkan para ayah, segera lakukan. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Allah itu pendidik alam semesta, Rabbul Alamin. Rabb itu artinya murabbi, pendidik. Minta pada Allah, ya Allah, untuk sesuatu yang kami lalai, kami sudah terlambat karena kami dulu nggak tahu. Didikkanlah kepada anak-anak kami, ya Allah. Yang kurang tolong kau cukupkan. Yang berlebihan tolong kau kurangi. Yang bengkok tolong kau luruskan. Yang salah tolong kau benarkan, ya Allah. Jangan pernah bosan-bosan meminta pada Allah untuk sesuatu yang memang sudah lalai kita lakukan. Ya. Nah, kemudian, dan ini ada kaitannya juga dengan pertanyaan bagaimana jika sang ayah, ya, jika sang ayah memang tidak mendapatkan teladan menjadi ayah dari ayahnya lagi, gitu ya. Saya ingin menyampaikan, ayah bunda sekalian, dalam Islam tidak bisa itu dijadikan alasan dengan alasan habis aku dulu nggak diajarin. Karena manusia punya 3 hal ya, ayah bunda. Pertama, manusia itu punya fitrah. Yang kedua, manusia itu punya nurani. Yang ketiga, manusia itu punya akal sehat. Jadi ada 3. Dengan 3 hal ini pada dasarnya manusia bisa melakukan self learning, belajar sendiri, kayak jadi otodidak begitu. Ya. Nurani manusia bisa membimbing manusia kok. Ya. Akal sehat manusia bisa membimbing manusia kok. Fitrah manusia bisa membuat dia belajar sendirian kok. Karena apa? Karena Allah itu juga nggak pernah berhenti mendidik manusia. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara. Sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Dialah yang menciptakan dan menyempurnakan semua ciptaannya, menetapkan kadar-kadar dan memberikan petunjuk. Sehingga kucing yang tidak ikut parenting sekalipun dia tahu tentang tahap perkembangan anaknya. Kapan anaknya mesti disusui, kapan anaknya memang mesti dia tinggal dan sebagainya ya. Ada seekor ular yang hidup di pantai Afrika Timur. Kalau dia mau melahirkan, dia selalu berenang puluhan ribu kilometer ke pantai Eropa Timur. Begitu dia melahirkan, dia langsung mati. Anaknya kemudian nggak sempat diajarkan oleh bundanya, karena di hidupnya itu langsung mati. Ya. Tapi anaknya itu berenang sendiri ke habitatnya di pantai Afrika Timur. Kok bisa begitu? Ya tadi ada yang namanya zahiratul hidayah, fenomena hidayah. Sehingga demikian kita tidak bisa memang pada dasarnya selalu menyalah-nyalahkan. Habis si ayah nggak bisa ngajarin aku sih. Habis ayahku lalai sih, habis begini sih gitu ya. Nanti di akhirat iblis tidak mau dipersalahkan. Ketika manusia durhaka dan masuk neraka, iblis nggak mau dipersalahkan. Ya. Iblis mengatakan,
Aku ini cuma bisa menggoda. Aku tidak bisa memaksa. Aku berjanji dan aku ingkari janjiku. Jangan salahkan aku, tapi salahkan dirimu sendiri. Kata iblis, fala talumuni walumu anfusakum. Kata tadi, manusia mempunyai kemampuan self-learning. Dia punya fitrah, dia punya nurani, dan dia punya akal sehat. Di akhirat nanti, anak itu cenderung menyalahkan ayahnya. Kenapa kamu durhaka? Natabi'u aba'ana. Karena kami mengikuti ajaran dan perangai bapak-bapak kami. Tapi Allah tolak. Allah tolak alasan itu. Awalau kanu aba'ukum la yaqiluna syai'a wa la ya'lamun. Afala taqilun. Apakah kamu tetap akan mengikuti perangai dan ajaran bapak-bapak kamu walaupun tak berakal dan tak berilmu? Bukankah kamu memiliki akal? Afala taqilun. Kita nggak diajarin ayah kita bisa belajar dari burung, kita bisa belajar dari awan, kita bisa belajar dari tanah, kita bisa belajar dari ikan, kita bisa belajar dari sungai, kita bisa belajar dari hujan. Di alam semesta itu Allah mendidik manusia, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah dan Allah yang akan langsung mendidik kalian. Nah, jadi dengan hal-hal yang semacam ini, ya kita memang harus memutus mata rantai kita. Bahkan kalau dulu kita dididik secara salah, justru kesalahan itu yang akan membuat kita tahu mana yang benar. Manusia itu tahu yang benar itu gara-gara dia diajari yang benar, atau justru gara-gara dia diajari yang salah. Salah membuat dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi kita tidak bisa membangun kambing hitam demi kambing hitam. Manusia ini punya kapasitas-kapasitas yang luar biasa, ya bunda sekalian. Seandainya kita mau menggali ke dalam, inside out. Nah, kira-kira begitu ya. Terima kasih. Silakan, masih ada waktu, Kang Ferandi, mungkin untuk satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan, ya, baik Ustaz, satu pertanyaan lagi. Tadi ada untuk berikutnya yang tentang ego mungkin ya. Tadi pertanyaan tentang ego. Atau kayaknya tadi ada yang rahasia ya? Oh iya. Nah kan ada yang mau Raisen, yang tadi Raisen, Mas Vini ya? Ya, Vini Pratama Putra. Baik, sebentar, saya unmute ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sempat sudah dijawab ke Ustaz, tapi ingin mempertegas lagi Ustaz. Jadi kalau anak yang misalnya ayahnya sudah meninggal dan dalam penuh pendidikan dari ibunya. Namun kalau saya perhatikan ya sangat banyak yang entah tanpa didikan ayah tersebut dari segi kualitas tumbuh kembangnya itu bisa saya simpulkan baik Ustaz. Nah, itu bagaimana kita memahami fenomena seperti itu Ustaz? Ya. Baik ya. Jadi ada 2 poin di sini ya. Soal kualitas tumbuh kembang yang baik. Bisakah seorang anak tumbuh dengan baik padahal ayahnya tidak ada atau ayahnya tidak terlibat? Kalau bicara bisa. Kalau Allah mau, kalau Allah terlibat, dan Allah itu selalu terlibat. Ketika bundanya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ayahnya tak ikut mendidik dia, kebetulan ayahnya sudah dipanggil dari dulu, ya Allah. Jadilah engkau pendidik bagi anak-anakku. Lalu Allah kabulkan. Maka dia akan tumbuh dengan tumbuh kembang yang baik.
Ya, jadi sekali lagi sangat mungkin. Bahkan tadi saya katakan, manusia dididik dengan cara yang salah, yang batil, yang kurang ajar, tetap bisa tumbuh menjadi manusia soleh-solehan. Karena dia punya fitrah, dia punya nurani, dan dia punya akal sehat. Nah, tapi yang kedua, saya juga ingin ingatkan, banyak di antara kita yang memahami sebagai anak baik, ya anak baik, dengan perspektif yang keliru. Oh enggak kok, dia walaupun enggak dididik oleh bapaknya, dia jadi anak baik kok, tumbuh menjadi anak baik kok. Karena kebetulan dalam ukuran-ukuran kita, baik yang dimaksudkan itu pengertiannya terbatas. Biasanya di masyarakat kita, ukuran baik itu adalah terutama akhlak. Dia memang enggak dididik oleh bapaknya, tapi dia sopan kok. Dia santun kok. Dia ramah kok, gitu ya. Dia tertib kok, dia cerdas kok, dia begini, dia begitu. Jadi nggak ada ayah juga bagus-bagus aja kok. Gitu ya. Padahal kalau kita gali lebih dalam, terlalu banyak lobang yang ada pada diri anak tersebut, yang selama ini misalnya kita tidak merasa ada kesalahan. Contoh ya, anak yang ya memang kalau dari sisi dosa mah sedikit ya. Nggak banyak bikin salah. Tapi juga tidak berkembang menjadi anak yang progresif, anak yang kreatif, anak yang produktif, anak yang soleh. Soleh itu amal. Amal soleh, nggak ada akhlak soleh dalam agama. Yang ada amal soleh. Jadi amal itu lebih bicara tentang kinerja. Tapi berakhlak. Nah gitu ya. Dia ngegas, tapi sebelum nabrak ngerem. Itu manusia soleh itu. Tapi gas dulu, ya bukan rem dulu. Banyak yang disebut dengan aktivis-aktivis masjid, tapi kelakuannya kok pasifis ya. Gak banyak bikin kebaikan. Tapi memang sangat sedikit bikin kesalahan. Orang menganggap ini anak baik. Saya takut nanti kecelek di akhirat. Sudah sedikit dosanya, rupanya di akhirat baru nyadar kalau yang ditimbang itu seberapa banyak pahala. Makanya kan ada istilah memperberat timbangan. Ya timbangan pahala bukan timbangan dosa. Nggak mungkin kan memperberat timbangan dosa. Ya semoga amal ibadahnya memperberat timbangan. Timbangan apa maksudnya? Ya timbangan pahala. Nah sehingga lahir anak-anak pasif. Ini yang kita anggap anak baik gitu ya. Lahir mereka-mereka yang kurang kreatif, kurang progresif. Ya. Sangat diajari taklif-taklif syar'i tetapi dia tidak jadi mukallaf. Umur 30 tahun belum bisa memecahkan masalah, mengambil keputusan, bertanggung jawab, kemandirian finansial, komunikasi efektif, sesuatu yang menjadi perintah-perintah agama. Tapi dia tetap dikatakan anak-anak yang sukses jadi karena apa? Ya kalau sholat mah dia bagus. Kalau puasa mah dia bagus. Kalau ngaji mah dia bagus. Tentunya dalam Islam yang disebut dengan mereka yang sukses dididik. Tidak semata-mata karena ini. Ya. Nah, jadi dua hal ya. Pertama, apakah tanpa ayah tetap bisa dilahirkan anak-anak yang sesuai dengan kriteria Islam, yaitu anak soleh? Bisa. Kalau Allah mau, apa susahnya sih? Makanya rajin-rajin ya, terutama para bunda yang kebetulan mungkin suaminya udah nggak ada, udah meninggal dan segala macam, rajin-rajinlah berdoa pada Allah. Ya Allah, tolong Kau yang menjadi pengganti ayah dari anak-anakku, didiklah ia ya Allah, gitu ya. Allah itu pendidik kok. Sehingga dengan demikian, walaupun tanpa kehadiran seorang ayah, dia tetap menjadi anak-anak yang optimal dalam berkembang sesuai dengan kriteria Islam.
Tapi yang kedua, kita juga mesti jangan sampai yang kita anggap baik itu adalah karena sebuah pemahaman kita yang tidak utuh tentang dia disebut baik. Dia sebenarnya punya masalah. Ternyata dia gampang ikut-ikutan. Ternyata dia nggak berani berkata tidak. Ternyata dia nggak berani menegakkan kebenaran walaupun sendirian. Ternyata dia tidak menjadi manusia yang progresif dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kapan-kapan lah kita bicarakan sebenarnya ukuran anak baik itu seperti apa ya? Apa itu ukuran anak baik? Boleh jadi ya. Persepsi kita tentang anak baik masih ada sisi-sisi yang tidak terlalu tepat. Kira-kira begitu ya. Waktu kita terbatas, sementara dari saya sekian dulu pada malam hari ini. Selamat menikmati bukunya, barangkali silakan kontak Kang Ferandi dan sebagainya. Dari saya, Al-Haqqu min Rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah materinya. Terima kasih banyak Ustadz. Jadi benar-benar dipadatkan itu jawabannya ya. Jawaban terakhir itu intisari dari beberapa bab. Ayah pendidik kemandirian, ayah pendidik entrepreneurship, ayah pendidik ego, ayah pendidik iman dan akidah, itu dijabarkan di dalam banyak bab yang tadi diintisarikan oleh Ustadz di jawaban mengenai masalah anak baik tersebut. Jadi jazakumullah khairan Ustadz. Terima kasih banyak sudah mau mengisi berbagi ilmunya, mengucurkan ilmu tentang keayahan kepada kami semua. Mungkin ya, dan ini juga yang menjadi penutup dari sesi materi kali ini. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk membaca, untuk memiliki buku ini, silakan hubungi. Ini dapat linknya dari mana? Hubungi orang yang memberi link itu, memberi informasi ini. Dan ini ya, bagaimana ayah bisa mengokohkan keimanan dan mengokohkan ego, mengokohkan individualitas dari seorang anak, yang ini akan sangat mudah dilakukan oleh para ayah dibanding oleh para bunda karena fitrah yang Allah berikan kepada kita ya, para laki-laki. Semoga dengan ini menjadi pengingat bagi kita untuk lebih banyak berperan dan benar-benar mengambil tanggung jawab dalam pendidikan keluarga kita masing-masing. Sekian. Mungkin itu ya. Terima kasih banyak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya live duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi itulah dia materi dari Ustadz Adriano. Bagi yang ingin pre-order, silahkan hubungi orang yang memberi info tentang webinar ini. Dan mungkin ini saya tampilkan info mengenai pre-ordernya ya. Pre-ordernya insya Allah bakal berlangsung sampai tanggal 21 Juni. Dan pengiriman buku insya Allah akan dilakukan pada tanggal 23 Juli. Jadi 1 bulan setelah ditutup masa PO. Dan tadi untuk mendapatkannya, silakan hubungi orang yang memberi informasi mengenai webinar ini pada teman-teman. Jadi untuk membelinya bisa ke orang tersebut. Materi kali ini mengokohkan iman dan diri pada anak merupakan intisari dari 2 bab sebenarnya. 2 bab dalam buku ini, yaitu di buku pertama itu ayah pendidik akidah dan keimanan. Lalu di buku kedua ayah pendidik ego dan individualitas. Yang kedua hal ini
memang akan jauh lebih mudah untuk diajarkan oleh para ayah dibanding para bunda. Yang ini memang terlihat juga di Al-Quran, ya, tadi Ustadz Arina sudah menyebutkan 14 dari 17 percakapan orang tua dengan anaknya itu berisi percakapan antara ayah dan anak. Jadi mungkin ada yang masih ada yang nanya bagaimana info mengenai pemesanan. Untuk pemesanan silakan hubungi orang yang memberi info terkait webinar ini. Jadi mungkin dapatnya dari Instagram atau dari ada yang WhatsApp atau ada story WhatsApp atau dari WhatsApp atau mungkin ada ngepost di Facebook. Silakan hubungi orang tersebut. Atau mungkin ada juga yang masuk ke grup WhatsApp, ya bisa ditanya di grup WhatsApp atau tanya ke admin di grup WhatsApp tersebut. Dan itu sekian dari kami, dari Aqil Balik Institute. Untuk info-info terkait pre-order ini juga bisa didapat di Instagram kami. Bisa follow @Aqil Balik Institute. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam webinar ini. Dan bagi yang ingin memesan, silahkan tadi. Sampai tanggal 21 Juni 2021. Sampai hari Senin depan. Khairul kalam. Alhamdulillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.